Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami yang akan membahas tentang penyesuaian perusahaan dagang. Lanjut, untuk anggota kelompok kami ada yang pertama saya sendiri, Lamjaya Kusuma, NPM 46, ada Koirunisa, NBM 48, Syifa Nifratun Nabila, NBM 49, Winda Alivia Ayu Anissa, NBM 59, ada juga Muhammad Ardi Wibowo, NBM 66, dan yang terakhir ada Muhammad Sadan Al-Faruq, NBM 67. Oke, langsung saja lanjut masuk kepada materi. Ada pengertian penyesuaian. Oke, pengertian penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi, biasanya di akhir bulan atau akhir tahun. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan saldo agar akun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam kegiatan tersebut, perusahaan sering kali ada transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat, atau sudah dicatat tetapi nilai perlu disesuaikan. Oleh karena itu, diperlukan jurnal penyesuaian agar laporan keuangan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Seperti itu mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya ada pengertian persediaan. Persediaan adalah barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali kepada pelanggan dalam kegiatan usaha normal. Persediaan bukan barang yang dibeli perusahaan untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan. Persediaan menjadi aset lancar karena dapat diubah menjadi kas melalui penjualan. Contoh persediaan. Pada toko sembako ada beras, gula, dan minyak goreng. Pada toko pakaian ada baju, celana, dan jaket. Pada toko elektronik ada televisi, kulkas, dan laptop. Selanjutnya, mengapa persediaan harus disesuaikan? Pada akhir periode akuntansi sering ditemukan barang hilang, barang rusak, barang kadaluarsa, kesalahan pencatatan, selisih hasil stok opnam. Persediaan yang tercatat dalam pembukuan belum tentu sama dengan jumlah barang yang sebenarnya di gudang. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan penyesuaian agar nilai persediaan yang dilaporkan sesuai dengan kondisi nyata. Contohnya, di pembukuan tercatat persediaan 15 juta. Setelah dihitung fisik, ternyata hanya 14.500.000. Karena ada barang yang rusak dan hilang, maka perusahaan harus melakukan penyesuaian sebesar 500.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan jurnal penyesuaian persediaan. Yang pertama ada menentukan jumlah persediaan akhir yang sebenarnya, menyesuaikan data persediaan dalam pembukuan dengan hasil perhitungan fisik barang yang masih tersedia di gudang pada akhir periode. Yang kedua, menghitung harga pokok penjualan dengan benar. Persediaan akhir mempengaruhi perhitungan HPP sehingga penyesuaian diperlukan agar biaya barang yang terjual dapat dihitung secara akurat. Yang ketiga, ada menentukan laba bersih yang sebenarnya. Perhitungan laba akan lebih tepat karena pendapatan dan beban telah dicatat sesuai kondisi yang sebenarnya. Yang keempat, menyajikan nilai aset secara wajar dalam neraca. Persediaan merupakan aset lancar perusahaan sehingga nilainya harus sesuai dengan kondisi agar laporan keuangan lebih andal. Kelima, dan mematuhi prinsip akuntansi berbasis aktual. Penyesuaian dilakukan untuk memastikan transaksi dicatat pada periode yang tepat sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya ada ayat jurnal penyesuaian. Jika terjadi kehilangan persediaan, debitnya ada di beban kehilangan persediaan 500.000 dan kreditnya persediaan barang dagang 500.000. Ketika terdapat kehilangan persediaan, perusahaan harus mengakui kerugian tersebut, sehingga beban nilai persediaan dikurangi karena barang sudah tidak dipakai. Yang selanjutnya ada jurnal penyesuaian kehilangan persediaan.
Pada tanggal 31 Desember terjadi jurnal yang pertama ada akun, harga pokok penjualan di debit, dan persediaan barang dagang di kredit. Harga pokok penjualan di debit karena kehilangan persediaan dianggap sebagai tambahan beban perusahaan. Dan persediaan barang dagang di kredit untuk mengurangi nilai persediaan yang tercatat sesuai dengan kondisi fisik yang sebenarnya. Next. Penjelasan proses penyesuaian persediaan. Yang pertama, menghitung saldo persediaan dalam pembukuan, yaitu perusahaan memeriksa jumlah persediaan yang tercatat dalam sistem atau buku besar. Yang kedua, melakukan stok opnam, yaitu menghitung secara langsung jumlah barang yang tersedia di gudang atau tempat penyimpanan. Yang ketiga, membandingkan hasil fisik dengan catatan, yaitu hasil perhitungan fisik dibandingkan dengan data persediaan dalam pembukuan. Yang keempat, menentukan selisih, yaitu jika terdapat perbedaan, perusahaan mencari penyebab dan menghitung nilai selisih tersebut. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian, yaitu selisih yang ditemukan dicatat dalam jurnal penyesuaian agar data akuntansi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang keenam, menyusun laporan keuangan, yaitu setelah penyesuaian dilakukan, laporan keuangan dapat disusun dengan nilai persediaan yang lebih akurat. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya yaitu ayat jurnal penyesuaian persediaan dalam sistem periodik. Yang pertama ada menutup persediaan awal, debit ikhtisar laba rugi, kredit persediaan barang dagang. Jadi pada akhir periode saldo persediaan awal harus dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi. Untuk jurnalnya debit ikhtisar laba rugi, kredit persediaan barang dagang. Tujuannya itu menghapus saldo persediaan awal dari akun persediaan agar dapat dihitung kembali dengan persediaan akhir yang sebenarnya. Selanjutnya, mengakui persediaan akhir. Untuk debit persediaan barang dagang, kredit ikhtisar laba rugi. Tujuannya agar saldo persediaan akhir mencerminkan hasil stok opname. Jadi, setelah dilakukan stok opname atau perhitungan fisik, nilai persediaan akhir dicatat. Untuk jurnalnya, debit persediaan barang dagang, untuk kredit ikhtisar laba rugi. Tujuannya untuk menampilkan nilai persediaan akhir yang sebenarnya pada neraca. Next. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Untuk contoh kasus, data perusahaannya saldo persediaan menurut buku yaitu 25 juta. Hasil stok opname yaitu 23.800.000. Analisisnya terdapat selisih sebesar 25 juta dikurangi 23.800.000 yaitu sama dengan 1.200.000. Artinya terdapat kekurangan persediaan atau barang hilang, rusak atau salah pencatatan sebesar 1.200.000. Jurnal penyesuaian karena persediaan kurang, maka dapat harga pokok penjualannya 1.200.000, kredit persediaan barang dagang sebesar 1.200.000. Mengapa begitu? Persediaan dikredit karena nilainya harus diturunkan dari 25 juta menjadi 23.800.000. Harga pokok penjualannya atau HPP di debit karena kekurangan persediaan dianggap menambah beban HPP-nya. Setelah penyesuaian, persediaan di neraca sebesar 25 juta dikurangi 1.200.000 yaitu sama dengan 23.800.000. Nilai ini sama dengan hasil stok opname sehingga laporan keuangan menjadi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selanjutnya rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada alur akhir periode perusahaan dagang.
Yang pertama, proses penutupan, yaitu membuat ayat jurnal penutup untuk akun-akun nominal seperti penjualan, HPP, beban penjualan. Yang kedua ada penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, bentuknya langsung ataupun tidak langsung. Laporan ekuitas memiliki neraca akhir periode. Next. Yang terakhir ada kesimpulan. Penyusunan persediaan sangat krusial untuk menyajikan nilai aset yang akurat di neraca. Beban atas hilangnya persediaan secara langsung dibebankan ke harga pokok penjualan atau HPP agar laporan laba rugi mencerminkan kondisi operasional yang sebenarnya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.